dari usia dini sampai remaja terus sampai dia masuk ke senior. Senior. Artinya itu harus fokus kita membina. Di Eropa sana itu mereka justru lebih fokus membina itu daripada yang di atas. Asnawi sudah main di Korea. Iya. Ada Witan, ada Witan, Egi, Egy. dan ada di Sekar- Malaysia si Sadil, Sadil, dan sekarang yang lain. Marcelino. Ya sekarang Marcelino mau dilirik lagi, yang lain-lainnya. Kita mengharapkan banyak pemain-pemain nasional, pemain Indonesia yang dilirik. Artinya dia punya kualitas, dipercaya oleh klub-klub luar untuk diambil. Saya mendukung kalau ada pemain-pemain yang terpanggil, ada di kita yang terpanggil, manfaatin kesempatan itu untuk bisa berprestasi yang jauh lebih besar dibanding kita di Indonesia. Makanya seluruh perangkat harus belajar dan paham dengan aturan main di sepak bola. Halo sahabat Tuki, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Kali ini saya kedatangan tamu berdarah Bugis Makassar dan juga legenda semen Padang. Ya, tepatnya beliau ini asli Pangkep. Dalam catatan saya, beliau ini berkarir di tahun 86 di Makassar Utama. Lalu di tahun 87 pindah ke Barito. Setelah itu dia ke Semen Padang dari tahun 88 sampai dengan pensiun. Dan juga dia Prapiala Asia di tahun 96 Timnas Indonesia. Dalam karirnya dia juga pengurusan Semen Padang U19 sebagai manajer dan juga pernah diangkat di manajer senior Semen Padang. Daeng Maskur. Ya, apa kabar nih? Apa kabar? Alhamdulillah, sahabat Uki dimanapun Anda berada. Oke, Daeng Maskur Rauf. Ya. Kebetulan beliau ini lagi di Makassar ya. Ya, Beliau lagi di lagi Makassar ada dan tugas. lagi Ya, ada tugas. ada tugas. Pulang ke Makassar tidak sengaja kita ketemu ya. Yes. Ya, inilah the legend. Bagaimana ceritanya Bung bisa pergi ke Semen Padang? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi sahabat Uki dimanapun Anda berada. Jadi kebetulan saya ini diculik nih sebenarnya nih. Waktu saya diculik ini, tapi nggak apa-apa. Demi sepak bola dan cerita sedikit tentang sepak bola, supaya ada gambaran sedikit bahwa sepak bola kita ke depan semua seperti apa. Baik ya, jadi kalau cerita diri saya pribadi, kayaknya mungkin sehari atau 1 jam kita tidak cukup. Tapi nggak apa-apa, nanti saya ringkas saja. Saya mulai berkarir yang khusus untuk semi profesional itu saya pernah bergabung di Makassar Utama di tahun 86 itu, walaupun sebenarnya secara tidak berlanjut lama ya. Iya. Karena mungkin ya sesuatu yang administratif ya, masalah administratif saya mungkin tidak bisa panjang lebar sehingga saya harus meninggalkan, dengan berat hati saya harus meninggalkan. Dan saya lanjut ke Barito di tahun 87. Di Barito juga, itu Barito pertama sekali bergabung dengan era Galatama namanya. Di zaman itu ada namanya era Galatama, liganya itu Liga Galatama. Dan Barito itu salah satunya klub yang bergabung di tahun 88 itu. Oh iya. Tambahan klub yang bergabung, artinya klub baru yang bergabung. Dan sayalah produk pertamanya yang dipanggil ke sana untuk memimpin Barito sebagai dan saya dipercayakan kapten. Pada saat itu pelatihnya adalah almarhum Andi Lala. Oh, Nah, oke. ini juga masalah sebenarnya kerahasiaan ya antara saya pribadi saya dengan pihak Barito, tapi itu tidak perlu kita sampaikan di sini bahwa itu juga masalah, sekali lagi masalah administratif yang mungkin tidak tuntas pada saat itu, sehingga saya juga dengan berat hati saya harus meninggalkan Barito dan kembali Berapa tahun Daeng? saya tidak sampai setahun. Jadi saya meninggalkan Barito itu dalam kompetisi, sementara berkompetisi berjalan saya meninggalkan. Sehingga ya walaupun dengan berat hati ya saya kembali ke Pangkep, dan tidak lama mungkin saya istirahat itu sampai akhir 87 masuk ke 88, datang tawaran Semen Padang untuk
menawarkan diri saya bisa bergabung apa tidak. Dan alhamdulillah ya, apa istilahnya, ada permintaan. Saya juga pada saat itu lagi kosong, pada saat saya kembali dari Barito langsung ditangkap sekali. Jadi artinya 88 itu saya berangkat ke Semen Padang. Semen Padang. Dan alhamdulillah memang mungkin Tuhan menentukan pilihan saya itu mungkin ke sana. Dan terbukti memang saya mengakhiri karir sepak bola saya di Semen Padang itu terus di Semen Padang sampai dengan 2002. 2002. Ya, dalam perjalanan 2008 sampai dengan 2002. Nah, itulah sekilas kira-kira tentang bagaimana perjalanan saya kepindahan saya dari Klub ke klub. dari klub ke klub dan meninggalkan kampung halaman saya sampai ke Ranah Minang, Padang khususnya, Iya. dan terkhusus lagi di Semen Padang. Berarti sekarang sudah menetap di Padang ya? Saat ini iya, karena memang di samping saya sebagai berkarir di sepak bola, saya juga diangkat sebenarnya sebagai karyawan PT Semen Padang. PT Semen Padang. Kerja di perusahaan BUMN PT Semen Padang, dan saya baru-baru ini saya sudah menghabiskan waktu 32 tahun untuk bekerja, dan alhamdulillah per 1 Juni 2022 kemarin saya pensiun dari karyawan PT Semen Padang. PT Semen Padang. Berarti besarnya di Padang ya? Hampir separuh usia saya itu mungkin kalau dipikir-pikir saya lebih banyak tinggalnya di Padang daripada di Makassar. Oh, karena kalau saya meninggalkan Makassar itu di usia 21 22, saya bahkan sampai saat ini di Padang itu hampir udah kurang lebih 35 tahun, artinya lebih banyak hidup di sana daripada sisa hidup saya yang waktu di Makassar gitu. Oke. Lumayan ya panjangnya. Jadi panjang nih perjalanan hidup saya, kalau diuraikan sebenarnya panjang. Jadi kita singkat-singkat saja. Tapi yang jelas sahabat Ukin mudah-mudahan bisa tahu ya seperti apa karir saya di sepak bola. Daeng sendiri waktu itu di zamannya kayak Samsudin Umar ya? Dia senior saya. Oh, senior. Dia sebenarnya udah senior. Saya bergabung di Makassar pertama itu, ikut pertama itu mulai latihan itu, saya masih lihat dia, Pak Samsudin masih ada, Malawing, terus siapa namanya lagi, macam-macam. Oh iya. Seluruh pemain top mungkin ada di situ. Semirlan juga ada, Semirlan. macam ya. Jadi, tapi itulah dengan berat hati saya termasuk mungkin orang-orang semuanya beruntung. Saya masuk beruntung bisa bergabung, tapi itu tadi mungkin saya tidak ditakdirkan untuk bermain di Makassar Utama sehingga saya keluar di situ. Bahar Muharram saya tidak sempat ketemu karena dia memang di Liga Galatama itu dia dulu kan terbagi antara perserikatan dengan Galatama. Kita di semi profesionalnya yang ini yang amatiran. Istilahnya Liga 2-nya gitu ya? Bukan. Dia amatir. Kalau perserikatan itu kan membawa nama daerah ya. PSM, Persebaya, Persib gitu ya. Oh iya. Itu dulu. Kalau Galatama dulu, kalau di Makassar ini ada 2 Galatama itu. Makassar Utama 1, Bima Kencana 1. Itu kalau Hanaping itu di Bima Kencana. Itulah sejarah sepak bola pada saat itu. Saya masih. Jadi kompetisinya terbagi 2 antara amatir dan semi profesional. Oke. Kita tadi berbicara dari klub ke klub, dan bagaimana tahun 96 ya, Pra Asia Timnas Indonesia. Gini, sebelum bercerita sampai ke situ sebenarnya, selama karir saya di Semen Padang, saya pernah membawa juara Semen Padang di tahun 92. Iya betul. Ya, 92 itu kita final dengan Arema pada saat itu, mainnya di Persebaya, mainnya di Surabaya, di Tambak Sari, Stadion Tambak Sari, dan kita unggul 1-0 sehingga kita juara liga pada saat itu, dan alhamdulillah mewakili Indonesia untuk Piala Asia, dan alhamdulillah lagi kita bisa menembus sampai 8 besar di Piala Asia. Winner Asia. Kita melawan Vietnam. Kita menang 1-0 di Padang, kita main di Vietnamnya, kita seri 1-1. Kebetulan seri 1-1 itu saya lah orang yang mungkin yang menyamakan kedudukan pada saat itu 1-1. Kita ketinggalan 1-0, saya menyamakan 1-1. Nah, sehingga kita membawa kita lolos untuk ketemu dengan Yokohama Marinos Jepang. Walaupun dengan hasil yang tidak memuaskan, di Padang kita menang 2-1, dua golnya saya yang borong semuanya. Terus main di Jepang kita dikalahkan dengan 11-0.
11-0 itu. Karena memang ya kita tidak terbiasa, pemain Indonesia rata-rata memang kita terbiasa dengan bermain di udara yang sangat-sangat dingin gitu ya. Di pada saat itu kita bermain di 93 itu cuaca yang minus. Sehingga memang sangat-sangat dingin. Jadi tapi bukan faktor itu bahwa kita itu menjadi alasan kita kalah, tapi enggak. Kualitas Yokohama Marinos memang sangat-sangat kita harus akui bahwa sepak bolanya sangat-sangat maju Sangat maju ya. dibanding kita di Indonesia. Luar biasa. Nah, pertanyaannya tadi belum sempat saya jawab ya, sahabat Uki, bahwa saya juga pernah memang dipanggil salah satu pemain yang pada saat itu tidak ada seleksi. Saya diberikan suratnya, faxnya nyampe ke klub Semen Padang untuk pemanggilan Piala Asia tahun 96 di Arab Saudi. Iya. Saya bersama dengan pada saat itu ada salah satunya ada Fahri, ada Robi Darwis, Ya, Robi Darwis. ya ada Nandang Kutnaedi Bandung, Iya. ada Hairil Anwar Cepace, Iya. ya dan lain-lainnya gitu ya. Cuman memang ya kita nggak tahu ya, saya nggak tahu seperti apa cerminan di tim nasional pada saat itu, tidak ikut langsung ke Arab Saudi Piala Asia karena sesuatu hal yang mengganjal rasanya ya. Iya, iya. Kalaupun saya lanjut rasanya sudah tidak mengenakan, tidak fokus lagi untuk bisa bermain. Sehingga saya memang memutuskan pada saat itu ya udah, ini belum nasib saya untuk mungkin masuk di ranah nasional, di tim nasional gitu. Oh, jadi tapi sempat bermain belum? Ya udah gabung tapi ya itulah saya tidak sempat untuk di hari hanya Piala Asia karena memang hampir separuh yang kita pada saat itu Fahri juga, Robi Darwis dan kawan-kawan yang lain itu hampir mereka mengundurkan diri. Oh, Setelah saya yang keluar, mereka hampir semuanya juga mengundurkan diri pada saat itu dan digantikan oleh pemain-pemain yang muda yang jebolan Primavera, rombongan Yeyen, Tumena, Bima Sakti dan lain-lain. Oh, begitu. Ya. Apakah tidak berminat kembali ke Makassar seperti kayak menjadi pelatih atau membina bibit-bibit muda? Ini pertanyaan menarik sebenarnya dan itu pertanyaannya bukan saja di sahabat Uki ini, tapi saya di Padang juga, di Jakarta ketemu juga kawan-kawan seprofesi, mereka nanyakan itu kenapa lu kan nggak jadi pelatih sih gitu. Bahkan almarhum seorang Iswadi Idris itu sangat-sangat menginginkan saya menjadi pelatih. Saya pernah mencoba sebenarnya menjadi pelatih. Pertama saya 2004 itu, setelah saya 2 tahun setelah saya pensiun 2002, 2004 saya dipanggil Palembang, menangani Palembang FC. Saya pelatih 2 tahun 2004-2005. Terus sehingga sampai dengan dibentuknya Sriwijaya FC untuk ikut liga, hasil dari pembelian dari tukar nama ya, tukar guling nama antara Persijatim menjadi Sriwijaya pada saat itu. Jadi saya masih hadir sebagai orang yang hadir di saat itu Palembang untuk pembicaraan itu. Nah, sehingga cuma memang terkendala. Makanya saya bilang tadi kenapa saya tidak memilih pelatih sebenarnya. Padahal saya sebenarnya banyak yang anjuran ya, termasuk almarhum Iswadi Idris. Karena memang terlanjur saya mungkin diikat dengan sebagai karyawan PT Semen Padang, sehingga sulit sekali kalau perusahaan BUMN itu kan sulit sekali kita meninggalkan pekerjaan. Iya, betul. Terlalu lama karena pekerjaan itu sangat-sangat kita dituntut kalau harus produktif. Kalau bekerja di perusahaan itu harus bekerja secara produktif. Nah, sehingga itu juga memacu cara berpikir saya harus memilih salah satunya. Berkarir di sepak bola atau berkarir di kantor. Nah, sehingga pada saat itu dengan hasil diskusi baik itu dengan keluarga, dengan sahabat-sahabat yang bisa memberikan masukan, sehingga saya memilih berkarir di kantor daripada di kepelatihan. Nah, itu dia mungkin. Daeng Maskur ini kan cukup lama ya di Semen Padang, sekitar 35 tahun ya? Hampir kurang lebih 35 tahun. Dari main bola sehingga jadi kepengurusan. Ya. Nah, menarik. Ini saya sedikit mau bahas tentang sepak bola Indonesia dengan Daeng Maskur. Ya. Bagaimana pandangan Daeng Maskur tentang sepak bola Indonesia ini dari zamannya Daeng Maskur hingga sekarang ini, bagaimana itu Daeng? Kalau kita mencari perbedaannya ya,
Iya. pasti berbeda. Karena di saat itu juga kan eh, khususnya fasilitas, dukungan segala macam pasti akan berbeda dibanding dulu dengan sekarang. Sekarang anak-anak itu jauh lebih bisa menikmati fasilitas, Iya. baik itu lapangan, baik itu fasilitas lainnya, itu jauh lebih menjanjikan dibanding di zaman saya. Iya. Iya. Di zaman saya dulu tidak terlalu banyak, uangnya juga nggak banyak-banyak banget. Iya. Tapi keuntungan dari pemain lama dengan yang baru itu adalah loyalitas. Mungkin loyalitas. Bukan saya, mohon maaf ya sahabat Uki, bukan saya tidak mengatakan tidak loyalitas pemain-pemain sekarang, tidak. Loyalitas, tapi dulu mungkin tidak terlalu memikirkan berapa sih angka-angka yang harus diberikan baru bisa kita kerja keras ya. Enggak terpikirkan itu. Iya. Iya. Karena di zaman itu memang belum semua tersedia, apapun itu belum disediakan ya, baik klub atau apa segala macamnya. Tapi karena semangat yang ada dalam diri itu yang membuat kita menjadi loyal terhadap klub itu gitu. Nah, sehingga jadi kalau ditanya tadi perbedaannya sangat-sangat jauh perbedaan. Anak-anak saat ini itu mereka tinggal fokus latihan, menjaga kondisi, bermain karena fasilitas sudah dilengkapi dengan sebaik mungkin. Nah, kalau cerita secara luas sepak bola, ya kita semuanya mengharapkan, tidak ada yang bisa memungkiri bahwa kita kepingin tim nasional kita sebenarnya ingin juga merasa ya bukan bermimpi, tapi kalau ini bisa menjadi kenyataan bisa ikut di Piala Dunia. Iya. Berapa meriahnya di Qatar kemarin. Iya. Kalau keberadaan Indonesia ada, itu jauh lebih meriah gitu ya. Tapi kan Indonesia ikut, itu pun karena tuan rumah. Iya. Bukan karena ikut. Bukan tidak mungkin, sebenarnya ini bukan mustahil. Iya. Kalau sepanjang seluruh insan sepak bola yang ada di Indonesia ini ikut bersama-sama memikirkan, ikut bersama-sama terjun dan fokus terhadap sepak bola. Saya berpikir begini, sepak bola itu bisa maju atau tim nasional sendiri itu bisa maju kalau kita bisa membenahi kompetisi usia dini. Ya. Dari usia dini sampai remaja terus sampai dia masuk ke senior. Artinya itu harus fokus kita membina. Di Eropa sana itu mereka justru lebih fokus membina itu daripada yang di atas. Senior. Karena di atas itu otomatis secara profesional mereka sudah paham semua. Betul. Ini pembinaan butuh kita bibit. Kapan kita tahu ini bibit bagus, kapan bibit ini tidak jelek? Dari pembinaan. Karena progresnya itu kita pantau terus setiap minggu, setiap bulan kita pantau terus. Nah, ini yang saya harapkan, saran saya, kalau tim nasional ingin mendapatkan pemain-pemain yang berkualitas sesuai ekspektasinya pelatih. Kalau saat ini mungkin Sintayong ekspektasinya tinggi karena dia bekas pelatih, ex pelatih Piala Dunia nasional Korea yang notabene ikut Piala Dunia. Iya. Artinya ekspektasinya tinggi. Dia juga punya ekspektasi pemain yang berkualitas tentunya. Betul. Nah, salah satu mungkin kegagalan kemarin Sintayong, saya bukan mengatakan kegagalan, saya terus terang Sintayong bisa merubah sepak bola Indonesia kalau diberikan kesempatan. Karena saya lihat cara berpikir, cara dia melatih juga betul-betul murni dari dalam hatinya. Karena mungkin dia juga bekas pemain sepak bola, mantan pelatih juga nasional, sehingga sudah mendunia, sehingga dia betul-betul memikirkan sepak bola Indonesia. Kita tinggal membenahi pembinaan, kompetisi dijalankan, dilaksanakan secara rutinitas di seluruh Indonesia, sehingga pelatih siapapun pelatih yang diberikan kepercayaan oleh mungkin PSSI itu bisa melihat potensi masing-masing pemain yang ada di daerah. Kan waktu zaman dulu memang kita seperti pure ya prestasi. Kan dari pemilihan ketua dari zaman ke zaman itu kan memang adalah perubahan walaupun sedikit. Iya. Dan saya rasa juga sekarang masih kurang ekspektasi dari apa yang diinginkan sama netizen. Iya. Nah, yang saya mau tanyakan ini, Deng Maskur. Walaupun kita mempunyai pelatih berkualitas, ada beberapa pemain itu yang sebenarnya tidak layak masuk. Apakah itu titipan atau bagaimana tuh? Saya sih mengharapkan secara pribadi tidak mengharapkan ada titipan ya. Makanya memang
PSSI dalam hal ini yang dipercaya untuk mengelola sepak bola nasional Ya. dan tentunya juga yang diberikan hak untuk memilih pelatih nasional, seharusnya diberikan kebebasan pelatih itu untuk mencari pemain. Nah, memang kendala kita di Indonesia, saya mohon maaf, bukan memang karena ini memang keindahan Indonesia itu terdiri dari daratan dan pulau. Kita banyak daerah-daerah yang semuanya ditempuh harus berjauh-jauhan. Semua ditempuh harus dengan pesawat. Iya. Nggak ada dengan kalau di Eropa dia naik mobil semua berapa negara bisa dilihat. Momentum pemain juga enak. Kesulitan pelatih luar, khususnya pelatih luar. Kalau pelatih lokal mungkin bisa tinggal nelpon pelatih-pelatih di daerah, mungkin dia karena udah berkawan ya. Iya. Tapi kalau pelatih luar, contoh Sintayong saat ini, saya sangat mengerti, paham dengan mungkin di hatinya nih Sintayong nih untuk mencari pemain itu kesulitan karena memang sangat melelahkan untuk bisa ke daerah-daerah itu untuk mencari pemain. Nah, memang salah satunya tadi yang saya sampaikan tadi, kalau kompetisinya rutin, kompetisinya dilaksanakan di daerah semuanya, pelatihnya komit semua dengan program yang sama, apa yang diinstruksikan oleh PSI dan mungkin pelatih nasional yang ditunjuk, bisa satu seragam dalam hal pelaksanaan keseragaman latihan, sehingga pemain-pemain yang dipanggil itu sudah terbiasa dengan program yang akan dijalankan ke depan oleh pelatih siapapun yang ditunjuk tim nasional gitu. Harus ada chemistry lah antara pelatih nasional yang ditunjuk dengan pelatih-pelatih lokal. Pelatih lokal di daerah-daerah itu harus membantu, harus mau membantu, termasuk klub. Termasuk klub, pemilik klub harus rela pemainnya diambil untuk kebutuhan tim nasional. Tapi banyak pelatih-pelatih mengeluh nih. Sekarang sampai diambil 9 pemainnya untuk membela Piala Dunia U20 nanti. Iya, karena begini, di satu sisi klub yang mungkin terlalu banyak pemainnya diambil karena memang yang tersorot oleh pelatih itu yang mungkin di Jawa ya. Iya. Di Jawa karena kompetisinya selalu mungkin ditonton, dilihat siapa saja bermain, sehingga itu yang lebih menonjol pemain yang ada di situ gitu. Iya. Nah, beda di daerah, padahal di daerah juga banyak menonjol tapi sering tidak terlihat karena tidak pernah dipantau, tidak pernah dilihat secara langsung gitu. Nah, sehingga ya banyak klub yang dirugikan. Ada pemainnya 5-6 orang yang terpanggil karena memang ya itulah caranya ya. Kesulitan tadi saya bilang tadi, kesulitan pelatih tim nasional saat ini yang ditunjuk untuk mencari pemain-pemain di luar dari itu. Masalah mafia nih, saya mau menanyakan, kan sempat ada viral 2 tahun lalu tahun lalu ada seorang masuk ke dalam lapangan belakang gawang untuk menggagalkan penalti. Ini klub Liga 2 ini yang mau masuk ke Liga 1. Kalau cerita mafia wasit sebenarnya ya ini terus terang saja ini oknum ya. Oknum. Karena di Indonesia ini saya kira belum ada orang yang menyatakan yes, menyatakan iya, mensahkan adanya lembaga mafia. Kayaknya nggak ada satupun orang yang setuju itu. Makanya saya bilang tadi ini pasti oknum-oknum yang memang niatnya mohon maaf tanda kutip merusak sepak bola nasional. Kita tidak mengharapkan sebenarnya ada semacam itu, tapi terbukti. Iya. Sering sekali terjadi hal-hal seperti itu. Fasilitas itu menentukan sebenarnya kompetisi itu berjalan tidak terganggu oleh apa saja. Betul. Kalau itu bisa dikelola dengan baik. Ya. Contoh setiap pertandingan stadionnya harus memenuhi syarat. Itu kenapa PSSI selalu melakukan verifikasi sebelum kompetisi berjalan karena gunanya untuk apakah stadion ini memenuhi syarat apa tidak. Nanti juga pada saat pengurusnya juga panitia pelaksana pertandingan juga tentu harus diverifikasi setiap tahunnya, khususnya terkait dengan security officer yang bertanggung jawab terhadap pengamanan. Itu memang klub harus menunjuk security officer itu yang betul-betul paham dengan aturan main. Karena kalau orang-orang yang ditunjuk tidak paham dengan itu, maka itulah sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setiap pertandingan. Termasuk mafia itu kenapa bisa masuk misalnya ke dalam, ada orang yang bisa masuk ke dalam, salah satunya yang punya tanggung jawab moral,
itu sebenarnya adalah seorang security official. Saya sebenarnya juga yakin sama PSSI ini, mereka ingin memajukan sepak bola. Iya pastilah. Saya yakin, Saya yakin. walaupun di perangkat pertandingan kan ada tambahan wasit 2, hakim sebelah Ya. samping gawang. Tapi itu tetap masih bisa menjadi problem. Apakah itu solusi atau masih ada perlu solusi lagi yang untuk Semuanya. Jadi kalau ada saya kutip kemarin diwawancarai ya salah satu dari pengurus, memang secara keseluruhan kalau kita betul terjun sepak bola ini membenahi keseluruhan, maka semuanya harus ikut. Pemain harus dibenahi, dibekali dengan ilmu aturan main supaya tidak terjadi perselisihan di lapangan antara pemain berantem segala macam. Dia harus diberikan ilmu juga, bukan teknis, bukan taktikal bola saja, tapi juga ilmu aturan main sepak bola. Harus paham. Wasit juga harus mengerti koridor dia sebagai apa, sebagai seorang wasit, sebagai yang memimpin di lapangan, termasuk pembantu-pembantunya yang di luar, harus juga paham dengan aturan main. Jadi semuanya kalau kita ingin membenahi keseluruhan termasuk pengurus PSSI juga harus paham dengan itu semuanya, sehingga kalau bersama-sama saya bilang tadi, kalau sepak bola ini tidak bisa satu-satu, semua harus dengan kebersamaan, karena makanya kenapa sepak bola itu menjadi olahraga satu-satunya olahraga yang paling digemari oleh masyarakat. betul. Tidak bisa dipungkiri itu. Betul. Nah, tidak bisa dipungkiri. Karena itu tadi, karena datangnya kebersamaan, datangnya bersama-sama, dilaksanakan bersama-sama dan ditonton bersama-sama. Itu sepak bola Indonesia, sepak bola dunia itu. Ini mendekati tahun politik ya. Ya. Zaman-zaman pengurus dari Pak Edi, Pak Iwan, dan sekarang yang mencalonkan, ini sepertinya kalau saya lihat, mohon maaf, itu sebagai batu loncatan untuk ke politik. Apakah sepak bola kita ini sudah dicampuri dengan politik atau bagaimana? Saya tidak bisa menyatakan ya, membandingkan antara kepengurusan bahkan dari zaman Pak Azwar Anas juga, zaman Pak Agung Gumelar, sampai dengan saat ini ya. Saya tidak bisa membandingkan itu, masing-masing mungkin punya kelebihan, semuanya manusia juga pasti punya kelemahan ya. Tapi yang saya soroti itu adalah cara berpikir orang-orang yang ditunjuk untuk maju sebagai misalnya ketua umum PSSI ya. Tentunya bagaimana dia berpikir kemajuan sepak bola Indonesia, yang seperti yang saya katakan tadi, mau dia fokus untuk menangani kelompok usia remaja sampai dengan tim nasional. Artinya betul-betul fokus terhadap itu. Saya cerita politik walaupun ini mungkin ada hawa-hawa politisnya, tapi saya juga tidak paham dengan politik dan saya tidak juga berminat untuk terjun di politik. Tapi yang penting niat. Siapapun itu ketua PSSI-nya besok, apakah kita nanti terpilih nanti Pak Erik ini, yang saya dengar saya baca-baca juga Pak Erik juga salah satu adalah kandidat jadi ketua umum terkuat. Juga ada lagi Pak Lanyala. Siapapun itu, mungkin ada 1-2 lagi, tapi siapapun itu, kalau saya pribadi ditanya, niatnya yang penting. Niat kita untuk memajukan sepak bola nasional, sehingga apa mimpi kita untuk menembus sampai ke dunia itu, mudah-mudahan itu bisa dicapai. Kalau kita kerja keras dan niat kita sama, seluruh Indonesia mendukung, saya yakin Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan untuk ke situ. Jadi sistem ya yang perlu diperbaiki ya, dibenahi. Salah satunya itu. Salah satunya. Terakhir, pertanyaan yang agak berat nih. Apakah betul di setiap musim setiap klub itu udah dapat jatah masing-masing untuk menjadi juara? Ini bukan lagi pertandingan, tapi sangat-sangat yang sebenarnya saya pun tidak jawab di sini. Kayaknya semua orang bisa menjawab. Saya belum pernah dengar sih. Ya, saya belum pernah dengar itu ada berita-berita seperti itu. Itu mungkin mungkin pendapat orang dari luar ya. Kalau dibaca orang kelihatannya ini kayak ini dibantu, ini enggak gitu ya, ini bantu, ini enggak. Tapi sebenarnya sih kalau saya pribadi sih hawa seperti itu sebenarnya tidak ada. Kalaupun ada seperti itu, maksudnya oknum ya, oknum yang tidak bertanggung jawab dengan itu. Tapi
kita tidak sama sekali tidak mengharapkan sebenarnya sepak bola dicampuri dengan urusan seperti itu. Karena terus terang, kalau niat kita sama semuanya untuk kemajuan sepak bola nasional ini, saya contohkan satu. Salah satu kemajuan timnas itu dengan adanya pemain-pemain kita yang dilirik di luar. Iya. Contoh Asnawi sudah main di Korea. Iya. Ada Witan, ada Egy, dan ada di Malaysia si Sadil. Sadil, dan sekarang yang lain- Marcelino. Ya, sekarang Marcelino mau dilirik lagi. Yang lainnya kita mengharapkan banyak pemain-pemain nasional, pemain Indonesia yang dilirik untuk di luar. Artinya itu lebih dihargai kita loh. Pemain ini dihargai prestasinya, artinya punya kualitas. Betul. Tidak mungkin kita nggak punya kualitas kalau mau dipanggil kalau nggak punya kualitas. Artinya dia punya kualitas, dipercaya oleh klub luar untuk diambil. Nah, ini kita manfaatkan momen ini sebenarnya untuk memperkuat tim nasional kita. Kalau mereka sudah bergabung dipanggil oleh tim nasional, itu pasti percayaan diri tim nasional sendiri. Yang lain pemain-pemain yang lain yang lokal juga yang belum sempat dipanggil mungkin itu terbawa. Nah, terbawa. Suhunya itu terbawa. Betul. Untuk bisa Dampaknya ya. Iya, terbawa. Yang lain terbawa untuk punya motivasi lebih dibanding tidak ada kawan-kawan kita yang di luar gitu. Jadi itu sangat menguntungkan sebenarnya. Saya mendukung kalau ada pemain-pemain yang terpanggil, ada di kita yang terpanggil, manfaatin kesempatan itu untuk bisa berprestasi yang jauh lebih besar dibanding kita di Indonesia gitu. Siapa yang dijagokan ketua PSSI untuk memajukan sepak bola Indonesia? Siapapun, saya tidak bisa menyebut itu nanti kan kita kembalikan ke masing-masing asprop di daerah ya, yang memilih ya, karena mereka diundang nanti pada saat kongres ya. Saya sendiri tidak diundang karena memang saya tidak bagian dari itu ya. Siapapun terpilih, yang penting niatnya memajukan menyemarakkan kompetisi nasional, terus siap untuk memajukan tim nasional. Yuk kita dukung bersama-sama. Saya sepakat. Ya. Yang saya perlu soroti wasit sih sebenarnya. Apakah mungkin memang dia harus butuh VAR kah? Kalau hanya sekedar kasat mata kan memang kurang jeli ya. Kemajuan perwasitan itu sudah dibenahi sebenarnya. Artinya dari tahun ke tahun mereka sudah sangat-sangat sudah maju. Kalau menurut saya sih sudah maju. Memang tadi fasilitas dan segala macam kelengkapan kita di dalam setiap persyaratan pertandingan kan memang belum digunakan ya. Contohnya VAR tadi kita belum gunakan. Karena itu salah satu memang membantu wasit dalam mengambil keputusan. Termasuk perangkat-perangkat di luar ya, bantu wasit. Jadi sebenarnya saran saya sebenarnya wasit harus melihat juga mau belajar dan melihat kompetisi-kompetisi di Eropa. Bagaimana cara kepemimpinan di lapangan, bagaimana cara mengambil keputusan, itu harus cepat dan tepat gitu. Kita kan terkadang terlambat ngambil keputusan, walaupun toh diputuskan juga, tapi terlambat. Ya itulah manusia yang tidak bisa kita juga terus mencas wasit ini tidak bagus. Saya tidak setuju juga karena dia juga manusia, dia juga bisa salah dalam mengambil keputusan. Makanya seluruh perangkat harus belajar dan paham dengan aturan main di sepak bola. Semoga kedepannya sepak bola kita lebih maju lagi, lebih baik dan penonton juga harus lebih dewasa. Ya. Jangan wasitnya dipersalahkan terus, jangan pemainnya dipersalahkan terus, tapi kita juga sebagai penonton juga harus dewasa melihat dan memang betul-betul menikmati menonton dan menikmati pertandingan Indonesia. Intinya jangan lengah mendukung Indonesia. Iya. Karena saya yakin Indonesia 5-10 tahun ke depan Insya Allah. Iya, saya yakin itu. Dan Daeng Maskur. Oke, terima kasih Daeng Maskur sudah datang. Sebelum ini diakhiri mungkin saya juga di Sahabat Uki ya, khususnya di Kota Makassar. Di Kota Makassar salam hormat saya karena baru sempat ya datang ke Makassar. Senior saya ada Pak Samsudi Umar dan senior yang lainnya, mohon maaf ya karena beliau lah mungkin yang memberikan saya motivasi sehingga bisa saya seperti ini ya. Terima kasih semuanya, termasuk masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Makassar dan Pangkep pada khususnya. Terima kasih
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.